SD Pelangi Jimbaran. Apa kabarnya semua anak-anak? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian semua sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ayo siapkan buku, pensil, dan alat-alat pembelajaran hari ini. Kalau sudah, kita memulainya dengan doa. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan menyimak materi pembelajaran yang ada di video berikut ini. Semangat! Baik anak-anak, kita langsung saja untuk pembelajaran hari ini dengan tema pengorbanan Tuhan Yesus ya. Pengorbanan Tuhan Yesus. Kita semua orang percaya telah menerima pengorbanan itu, yaitu hidup yang kekal ya anak-anak ya. Yesus disalibkan di suatu tempat namanya Golgota ya, atau disebut dengan tengkorak, tempat penyaliban Tuhan Yesus. Itu disebut Golgota atau tengkorak ya. Diingat ya, Yesus yang kudus, Yesus yang mulia, Dia rela menanggung semua dosa manusia itu untuk menuntaskan misi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ya. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus adalah bukti nyata kasih-Nya yang sungguh amat besar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus ya. Nah, kan Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak bersalah. Kenapa Tuhan Yesus yang disalib? Kenapa bukan manusia? Nah, anak-anak, ini adalah alasan-alasan yang harus dijawab ya. Manusia yang sering bohong, manusia yang sering mencuri milik Tuhan dan juga milik manusia ya, jangan lupa itu ya. Milik Tuhan itu waktu ya, datang berdoa, datang ke gereja. Nah, itu kan waktu-waktunya Tuhan semua yang harus kita kembalikan untuk Tuhan ya. Kemudian manusia yang sering memfitnah sesamanya manusia, manusia yang sering menindas sesamanya manusia, manusia yang sering melukai hati sesamanya, manusia yang membunuh, manusia yang iri hati, manusia yang melakukan semua dosa dan kesalahan. Dan ditimpakan kepada Tuhan Yesus, Dia rela mati di kayu salib ya, supaya kita mendapat hidup yang kekal, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu anak-anak, karena Dia Tuhan Allah yang mengasihi umatnya, Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia tidak mau kalau kita hidup di dalam dosa ya, kita dibuang ya ke neraka, tetapi Dia Allah yang mau hidup kita ada bersama dengan Dia di kerajaan sorga. Artinya mendapat hidup yang kekal. Nah, anak-anak, Yesus adalah Allah. Nanti anak-anak silakan baca di Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia Allah. Yang kedua, Dia juga manusia, merasakan sakit seperti manusia, haus seperti manusia, lapar seperti manusia. Bisa dibaca di Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Seluruh hukuman Yesus telah menjalaninya, yang mati, bangkit dan naik ke surga
untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang percaya kepadanya. Nah, sekarang kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Kita sudah bebas. Kita sudah merdeka dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang mengakibatkan hidup kita mati kekal, tetapi sudah mengambil alih semuanya itu di atas kayu salib. Nah, baik anak-anak, di buku ya, Yesus menerima semua penderitaan. Yesus menerima semua hinaan itu. Ia diam, tidak membalas kejahatan orang yang sudah menyalibkan dia, ya. Tetapi dia mendoakan orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Apa doanya? Ada yang tahu? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Allah. Nah, nanti kemudian baru Yesus membuktikan bahwa benar-benar dia Allah seutuhnya. Nah, anak-anak, ya, pada pagi hari ini kita belajar ya, rela berkorban adalah suatu sikap yang terpuji. Ada yang mau mati untuk kesalahan orang lain? Tentunya tidak ada yang mau. Ada yang mau dipersalahkan tetapi orang lain yang berbuat salah? Tidak ada yang mau. Tetapi terpujilah Tuhan Yesus yang ada di surga, yang mau mati atas dosa-dosa kita manusia. Sekarang hidup kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu anak-anak ya. Orang yang berkorban merelakan waktu, tenaga, materi bagi hidup orang lain. Nah, kita belajar ya meneladani Tuhan Yesus, rela berkorban bagi orang lain, membantu orang lain ya, meluangkan waktu, tenaga, materi, apa yang kita punya, uang, makanan, pakaian, kita harus berbagi kepada orang lain ya. Pengorbanan harus dilandasi dengan rasa tulus dan rendah hati, serta tidak mengingat-ingat lagi apa yang sudah dikorbankan. Nah, artinya gini anak-anak, kalau kita sudah membantu orang lain, jangan diungkit-ungkit. Ya, kalau kita membantu jangan berharap balasan seperti apa yang kau bantu, tidak. Ya, kalau kau sudah membantu orang, nah itu harus rela hati untuk membantu, sehingga sekalipun dia tidak membalasnya, itu tidak apa-apa. Karena kita melakukan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus untuk ya memberikan kepada orang lain atau kita menolong orang lain. Kita harus melakukan dengan hati yang tulus. Ya, supaya kita tidak kecewa. Walaupun orang itu dia tidak membalas kebaikan, dia tidak berterima kasih, kita harus tulus untuk memberikan, untuk menolong, untuk membantu ya. Nah, kemudian anak-anak, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana cara berkorban bagi orang lain. Nah, itu cara dan contoh bagi kita untuk menjadi penolong dan berkorban bagi orang lain. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukanlah ya. Apa yang bisa engkau kerjakan untuk Tuhan, kerjakanlah itu ya anak-anak ya. Kemudian Yesus dihukum mati dengan disalib bukan karena kejahatannya sendiri. Ingat, bukan karena kejahatan Tuhan Yesus, bukan karena Tuhan Yesus berdosa, tidak sama sekali ya. Ya, tetapi karena pemberontakan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh manusia, makanya dia disalib mati, karena semua dosa yang dilakukan oleh kita yang percaya kepadanya, semua orang
Ya, kemudian anak-anak, dalam berkorban untuk menebus dosa manusia, Yesus mengalami 10 tahap penderitaannya, itu ada 10. Yang pertama, diawali pada malam setelah perjamuan di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan perasaan sedih dan gentar. Ya, perasaan sedih. Ya, dia bersedih. Kemudian peluhnya meneteskan bagaikan darah yang akan dialami keesokan harinya. Dia tahu kalau dia sebentar lagi disalibkan, dia mati di kayu salib, dan sebelumnya dia berdoa menyerahkan seutuhnya hidupnya kepada Tuhan. Nah, anak-anak juga harus belajar ya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada orang tua, kepada siapapun, tetapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua, setelah ditangkap, Yesus diludahi. Dia diludahi, dia ditinju dan dipukul. Dia dipukul ya. Setelah itu Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada Pontius Pilatus ya. Dia dibelenggu ya, dia memikul salibnya yang berat. Pakaian Yesus ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu, serta kepalanya diberi mahkota duri. Udah pernah ya, diberi mahkota duri. Kemudian Yesus direntangkan di kayu salib, kaki dan tangannya dipaku. Udah ya, dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, juga kepalanya di sini dipaku. Ya, betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Semua dia lakukan itu untuk Misyarni dan untuk Anda yang sedang menonton di rumah. Tuhan Yesus melakukan itu karena dia cinta kepada kita semua. Nah, pertanyaannya, apakah engkau cinta kepada Tuhan Yesus? Kalau engkau cinta kepada Tuhan Yesus, buktikan cintamu kepadanya. Dengan cara bagaimana? Berdoa, bersyukur ya, datang beribadah kepada Tuhan ya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, waktu, tenaga ya, berikan untuk Tuhan. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini ya. Tuhan Yesus, ingat bahwa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Maknanya bagi kita saat ini adalah apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada lagi kematian kekal bagi orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Dengan itu anak-anak, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang menonton video ini ya, relakanlah hatimu untuk dikuasai oleh Tuhan, dan berilah dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya, sekian dan terima kasih anak-anak untuk pembelajaran agama hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami memahami pengorbanan Tuhan. Engkau rela berkorban mati bagi kami asalkan hidup kami selamat, dan kami berjumpa bersama dengan Engkau di Yerusalem baru nantinya. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan Tuhan, dan terima kasih atas penebusan Tuhan yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya dengan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nah anak-anak, nanti ada video, silakan ditonton ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ.
Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12,
kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Aku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Wow, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Kalau masih ada hal-hal yang masih belum dipahami, silakan ditonton ulang di channel Pelangi Jimbaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.